Bicara tanah kan tidak lepas dari profesi notaris, tentang kewenangan notaris dalam mengaktakan tanah itu. Mengenai undang-undang jabatan notaris, apa pendapat Ibu tentang undang-undang ini? Ini kan kadang-kadang tumpang tindih, walaupun kadang-kadang notaris double job. Saya mengatakan double job karena udah PPAT juga satu paket kan gitu. Jadi tentang pembatasan juga itu. Terus kalau menurut Ibu ada yang salah nggak sih di sini? Iya, begini. Saya menilai gini ya. Nah, ini kan berbicara tentang notaris PPAT. Mm. Notaris PPAT, notaris belum tentu PPAT tapi kalau sudah notaris dia juga PPAT, jadi pejabat membuat akta tanah yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini. Soalnya yang menjadi masalah pada saat bicara tentang jabatan itu, ini menyangkut dari kompeten. Kompeten dalam hal pembuatan akta, misalnya notarisnya ada di daerah Kerawang, tapi yang membuat akta itu notaris di daerah Banten, ya, atau di DKI Jakarta. Tadi saya katakan bahwa eh, yang namanya dari mafia hukum itu ya salah satunya janganlah terjadi penghutan-penghutan liar lagi. Hal tersebut itu sudah diperuntukkan penggunaannya dengan baik, proyek itu orientasinya sudah baik, tetapi ya kita yang penerima ini juga harus ada dalam menerima bahkan juga pelaksana itu ya seharusnya dikembalikan kepada ajas-ajas bagaimana sih ketika melakukan tugas tanggung jawab kan ada government ya pemerintah yang baik itu apa yang harus dilakukan di dalam melayani masyarakat. Makanya terjadi ya salah satunya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu sesuai dengan ajas kepatutan dan juga ajas selain kepatutan tetap. Bicara pungli tadi, berarti kita bicara mafia tanah tadi lagi, Ada sebagian. ada sebagian ya, berkaitan. Ada kaitannya. Nah, kalau kita sedikit membahas mengenai proses hukum di pengadilan, kan misalnya terjadi gugat menggugat dan DPR sebagai turut tergugat si objek tanah ini, tapi masih juga dikeluarkan sertifikatnya. Itu apa sih Bu, fenomena apa sih Bu? BPN udah nggak peduli atau bagaimana? Sebetulnya ya kalau kita kembali ya kepada konteks proses permohonan tanah ya apabila masih dalam suatu kasus itu belum diajukan di pengadilan misalnya belum ada putusan lalu kemudian ditang sertifikat dan konteks hukum pertahanan itu cacat administrasi karena belum ada putusan yang inkrah. Berarti harusnya nggak boleh dong, Tidak misalnya bisa lagi berperkara di pengadilan itu keluar lagi sertifikat itu nggak boleh. tidak boleh karena ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu jelas di peraturan pemerintah sampai dari 2010, 2011, 2016, bahkan juga 2021 itu juga memberikan cacat administrasi. Itu saya bisa mengatakan cacat administrasi ada suatu kesalahan data karena kesalahan itu bersifat administrasi loh. Kenapa? Oh ini belum selesai kok udah dikeluarkan sertifikat. Jadi berarti ini makanya saya bisa mengklasifikasikan apakah itu juga masuk ke dalam mafia. Ya keran ini kan harus ditutup. Harus diselesaikan dulu, sudah ada putusan inkrah, baru tuh diproses. Ya, terus berarti ini kan kalau ada putusan inkrah ini kan karena ini kan masih berperkara ya, masih dalam proses di diproses di pengadilan gitu ya, dalam acaranya. Tetapi kok tiba-tiba sudah keluar sertifikat? Nah, dari sudut pandang saya, dari konteks hukum tanah itu cacat administrasi. Jadi sebetulnya dalam proses pensertifikan tersebut harus dibatalkan. Nah, dibatalkan karena gini, cacat administrasi itu bisa
Salah satunya kesalahan prosedur, itu salah satu. Selain kesalahan prosedur, bisa juga kesalahan dari penerapan undang-undangan atau kesalahan eh, yang melakukannya ini karena ada data yuridis, data fisik yang tidak benar. Nah, juga kesalahannya ini bersifat administrasi loh. Ini kan belum selesai kok udah langsung dikeluarkan. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Itu. Tunggu dulu proses putusan dari pengadilan yang inkrah Sampai inkrah. ya dari pengadilan atau kayak dia katakan dari PN dia mau kepada pengadilan tinggi untuk banding, bahkan juga kasih tunggu sampai inkrah baru itu bisa diproses. Masa untuk orang dalam permasalahan kita proses kan? Ini sangat merugikan kepada pihak-pihak yang tentunya mencari keadilan. Gitu. Adil buat seseorang kan belum tentu adil buat orang lain, gitu. Karena itulah keadilan hadir di situ. Nah, dalam hal ini juga institusi yang berwenang, yang berkompeten mengeluarkan hal tersebut juga harus bijak di dalam melihat dan menilai. Oleh karena itu, harus dibuat suatu runtutan yang benar, dibuat peta yang dapat peta yang mendukung di mana sih ada permasalahan dan tidak. Nah, oleh karena itu dalam proses pensertifikatan saya terkadang harus satu alur jalan, baik dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kantor pajak, ya baru kepada BPN-nya gitu ya, atau dari kabupaten ataupun juga kota Madya. Jadi arahnya tuh seiring lah. Ini kalau ini kan kayak seperti ini menurut saya ini ada yang lepas. Nah, ini yang mengakibatkan celah-celah itu yang dipakai. Kalau dipergunakan kalau yang tadi katakan Kalau mafia. kayak gini siapa yang salah? Kalau dikatakan siapa yang salah, kesalahan itu bisa terjadi pertama baik yang mengajukan mungkin bisa dan juga yang memproses. Nah, berarti di sini dikembalikan bahwa ini aturan ditabrak. Gitu. Kalau aturan sudah ditabrak, berarti ada kesalahan, ya seharusnya kan ditutuplah kerannya itu, jangan dilanjutkan. Ini kelihatan apa unsur kesengajaan kah dan sebagainya. Sehingga kalau masuk dikatakan dari topik sesuai dengan topik kita bisa diklasifikasikan demikian. Mafia bisa terjadi karena mafia itu kan dari hulu ke hilir mereka. Betul, benar. Tapi bicara tadi ungkit masalah ada aturan yang ditabrak. BPN nggak mungkin nggak tahu aturan kan. Pasti mereka juga berpegang, kenapa keluar sertifikat itu berpegang sama aturan yang mungkin mereka pahami. Pengadilan juga mungkin seperti itu. Dan perlu nggak sih kodifikasi Bu atau aturan pertanahan ini mungkin banyak banget mulai dari HIR dan sebagainya. Dan mungkin kita mungkin bisa masih juga mengacu ke zaman Belanda kan menurut. Perlu nggak menurut Ibu ada kodifikasi peraturan seperti omnibus law atau sebetulnya gini, saya bisa mengatakan gini ya Mbak ya, peraturan itu sudah begitu banyak, sistem itu sudah banyak. Dan sistem udah bagus sekali nih. Sistem itu dibuat, tapi jangan sampai melanggar atau menginjak dasar yang fundamental, undang-undang pokok agraria itu sendiri. Karena dari situlah dasarnya konsep dari penguasaan dan penggunaan tanah tersebut. Di bawah dari Undang-Undang Pokok Agraria itu PP-nya banyak. Ya, mungkin harus disesuaikan UPA itu bukan berarti bahwa itu sesuatu yang tidak bisa diubah, bisa saja gitu ya. Tetapi prinsip dasarnya itu tidak bisa kan gitu. Karena mengikuti perkembangan dari dinamika masyarakat. Nah, itulah implementasinya di undang. Ya, kalau bicara di Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja banyak hal yang juga akan direvisi karena tidak sesuai pula dengan prinsip dan ajas-ajas yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya klaster pertanahan. Ini mungkin nanti saya akan minta waktu khusus untuk Ibu supaya kita kupas sedikit itu mengenai Omnibus Law di bidang agraria. Ya, tapi nanti kita waktunya khusus mudah-mudahan kalau
Saya itu Undang-Undang Cipta Kerja setelah putusan MK kan diberikan waktu 2 tahun. Diberikan waktu 2 tahun itu, maka pasti harus dilakukan. Dan dalam hal ini tentu ada dampaknya loh buat di daerah-daerah, khususnya di bidang pertanahan. Nah, implementasinya apa? Lalu apa yang harus dilakukan? Itu nanti kita cerita. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat juga memberikan pandangan di DPD RI tentang DPD RI tentang dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2021 terhadap daerah. Nah, itu pas khususnya dari klaster pertanahan. Ya, memang itu ada memerlukan waktu ya kalau kita mau berbicara dan memberikan apa ya, tuntas gitu ya, tuntas di dalam hal lihat dari sisi substansinya maupun dari sisi materi. Saya pikir demikian. Berbicara tanah kan tidak lepas dari profesi notaris tentang kewenangan notaris dalam mengaktakan tanah itu. Mengenai undang-undang jabatan notaris, apa pendapat Ibu tentang undang-undang ini? Ini kan kadang-kadang tumpang tindih, walaupun kadang-kadang notaris double job. Saya mengatakan double job karena udah PPAT juga satu paket kan gitu. Jadi tentang pembatasan juga itu. Terus kalau menurut Ibu ada yang salah nggak sih di sini? Iya, begini. Saya menilai gini ya, ini kan berbicara tentang notaris PPAT. Notaris PPAT, notaris belum tentu PPAT tapi kalau sudah notaris dia juga PPAT, jadi pejabat membuat akta tanah yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini. Soalnya yang menjadi masalah pada saat berbicara tentang jabatan itu, ini menyangkut dari kompeten. Kompeten dalam hal pembuatan akta, misalnya notarisnya ada di daerah Kerawang, tapi yang membuat akta itu notaris di daerah Banten, ya, atau di DKI Jakarta. Ya, seharusnya tidak demikian, karena sudah di luar dari Jurisdiksi dia. kompetensi ya, kewenangan di dalam hal membuat akta tersebut. Karena kalau akta itu dibuat sesuai dengan peruntukan penggunaan dari tersebut, misalnya dalam suatu perusahaan, kan seharusnya sesuai dengan kompeten di daerah yang bersangkutan. Jadi kalau seperti itu kan di luar dari kompetensi yang berwenang, saya pikir ya kenapa mereka kadang-kadang juga suka mengambilnya ini karena persaingan sih ya. Persaingan, Bu, ya. Persaingan ya gimana persaingan di daerah notaris kadang-kadang saya melihat satu wilayah tuh banyak sekali loh notaris yang ini. Makanya terkadang seperti tadi Mbak katakan di daerah misalnya daerah yang lain kok potensi misalnya di daerah saya contoh yang tadi saya katakan di Tangerang tapi sorry di Karawang tapi kok bikinnya di Jakarta. Nah itu kan supaya memudahkan ya karena persaingan bagaimana mendapatkan income dan sebagainya sehingga aturan itu yang tabrakan yang selalu mau kembali kepada potensinya itu ya sesuai dengan eh, apa ya profesionalan dia dan juga kompetensi wilayah dalam dia melakukan pekerjaan sebagai notaris atau PPAT di dalam hal mencatat perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang harus dia tuangkan di dalam tahap tersebut. Saya pikir demikian. Mengenai persaingan tadi, padahal Indonesia punya banyak sekali lahan. Contoh, kenapa notaris nggak pada mau misalnya ke Maluku Utara, khusus yang daerah baru Mekar, Taliabu, mungkin di situ masih pakai surat adat kali ya. Ya, itu terkadang masih enggak selain surat adat memang di sepengetahuan saya kalau belum ada notaris atau PPAT-nya maka camat juga boleh melakukan hal tersebut. Ya kalau dia kompetensi persaingan ya lebih enak di daerah yang tentunya Yang basah bisa gitu ya. menghasilkan ya. Tapi ya saya pikir itu kembali lagi. Saya sudah melihat ada beberapa kawan juga ya notaris PPAT lalu kemudian diajukan juga membuat surat akta tentang peralihan hak atas tanah. Tidak semua notaris itu demikian. Ada yang mempunyai moral dan etika yang baik. Mereka mengatakan saya tidak berani. Karena itu bukan kompeten saya. Saya harus apalagi dilihat dari prosedur surat-surat yang tidak benar. Ya, mereka akhirnya
menyatakan saya tidak berani, saya tidak mau melakukan hal tersebut, saya akan kasih kepada yang kawan saya untuk mengerjakan. Tapi kalau mereka pun juga, saya juga nggak berani karena ternyata surat-suratnya tidak benar dan sebagainya. Jadi saya pikir kembali lagi ya kepada pribadi dan juga dalam hal melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah mereka dapati dan yang mereka sumpah di sumpah jabatannya. Saya pikir demikian, Mbak. Kita kembali ke mafia tanah nih, Bu. Kan ada Indonesia sudah punya Satgas Tanah yang tadi kita sempat berdiskusi sedikit tidak berjalan maksimal. Mungkin rodanya macet atau sedikit berkarat gitu, harus pakai penyemprot karat. Itu apa solusi dari Ibu terkait dengan mafia tanah ini selain membentuk Satgas? Pak Presiden dalam hal ini bulan lalu telah mengeluarkan keputusan untuk dibentuk tim khusus lintas departemen dan lembaga. Sebetulnya kalau dikatakan Satgas Mafia Tanah itu sudah ada, tapi hanya di dalam institusi, dia berada di bawah institusi masing-masing. Misalnya di BPN sendiri ada Satgasnya, lalu di kepolisian ada juga, lalu kemudian di kejaksaan ada juga. Tapi rupanya kenapa Presiden menyampaikan dengan membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas mafia-mafia tanah tersebut. Saya pikir itu karena tidak efektif. Tidak efektif. Nah, kalau dengan lintas lembaga, kementerian dan lembaga, di sini ternyata masuk ada unsur dari KPK-nya juga. Kenapa unsur dari KPK? Karena kalau dilihat dari fungsi dan tugas tanggung jawabnya termasuk umumnya itu menyangkut kerugian negara ya, ada tanah negara ataupun juga bagaimana para pemimpin daerah yang melakukan pelanggaran dalam hal memberikan izin dan sebagainya, ya, itu masuk. Lalu kemudian juga selain KPK, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian dari Perumahan Rakyat, Kejaksaan, lalu kepolisian, saya pikir bagus. Nah, itu kan harus dibuat ya suatu SOP yang benar-benar melakukan fungsi dan tugasnya itu sesuai dengan yang diharapkan terbentuknya tim lintas lembaga dan kementerian di dalam hal memberantas mafia tanah. Oleh karena itu, kita harus mendukung pemerintah untuk segera menuntaskan dan melakukan serta membuat untuk penyelidikan dari mafia-mafia tanah dalam hal kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat. Saya pikir itu sangat penting sekali. Dan tentunya harus mempunyai integritas di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut dengan memberikan satu hal yang khusus, yaitu memberantas mafia tanah untuk masyarakat yang mempunyai etikat baik terhadap tanah. Saya pikir demikian. Jadi ada prinsip penghormatan dan prinsip perlindungan kepada masyarakat. Sekian, Mbak. Ibu optimis nggak sih kita bisa memperbaiki masalah mafia tanah ini di Indonesia? Saya pikir dengan beberapa hari kemarin digantinya pimpinan dari khususnya BPN, apalagi beliau mantan Panglima, kita harap memang harus tuntas lah. Kalau memang betul keseriusannya itu dilakukan bersama dengan lembaga dan kementerian yang terkait, ya stakeholder yang adalah, saya yakin itu bisa tuntas lagi, mohon maaf, Tuntas. tuntas dalam hal
bagi mereka yang mencari keadilan. Jadi Saya optimis pikir loh ya bahwa Indonesia kita doakanlah gitu. dan ada angin segar dengan digantinya. Ya, saya pikir dengan digantinya salah pemimpin dari suatu departemen yang berkaitan dengan tanahan ini, ya kita dukung agar semua permasalahan yang paling marak ini adalah mafia tanah bisa diselesaikan. Oke, terima kasih. Si.